Halo semuanya, selamat pagi, siang, malam, dimanapun kalian mendengarkan ini. Saya Taufani and welcome to Suara Protokol. Yang khusus membahas dunia protokoler di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, hari ini kita lagi recording di FPEB UPI nih. Suasananya itu tetap santai tapi profesional juga ya. Di episode perdana ini kita bakalan ngomongin salah satu UKM yang sering banget kalian lihat nih di acara-acara kampus. Yap, kita akan ngebahas tentang Probumsil atau Protokol Bumi Siliwangi. Di episode pertama ini tentu aja saya nggak sendirian, saya udah ditemenin oleh dua narasumber keren kita. Yang pertama ada Kang Ariski selaku Mitra Tama atau Ketua Umum Probumsil Tahun Bakti 18. Nah, Kang Ariski Nah, Kang Ariski ini dari FPTI semester 8. Halo Kang Ariski. Halo Taufani, halo teman-teman semuanya. Perkenalin, aku Muhammad Ariski, betul dari FPTI, program studinya yaitu Teknik Sipil, aku angkatan 22. Asal aku itu dari Garut. Halo teman-teman semuanya. Halo, salam kenal Kang Ariski. Nah, selanjutnya ada Teh Meisya Herliani selaku Sekretaris Utama Probumsil Tahun Bakti 18. Halo Teh Mei. Halo Teh Mei. Halo Fani, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Meisya Herliani dari Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri, Program Studi Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2022. Saya selaku Sekretaris Utama pada tahun Bakti 18. Lalu saya berasal dari Bogor. Halo wargi Bogor, karena tadi Kang Rizky nyebutin halo wargi Garut. Jadi ikut. Oke, salam kenal ya Kang Tete, dan makasih juga udah mau nyempetin waktunya untuk ikut podcast perdana kita ini. Oke, mungkin langsung aja kita ke segmen selanjutnya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih. Teh Mei sebagai Sekretaris Utama, bisa jelasin gak sih Teh, apa sih Probumsil itu, dan Probumsil itu di struktur kemahasiswaan UPI itu seperti apa Teh? Oke teman-teman semuanya, jadi Probumsil itu merupakan Protokol Bumi Siliwangi. Nah, kita unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang keprotokolan. Nah, biasanya kita suka bertugas di acara-acara universitas. Kalau kalian lihat kita sebagai FO, LO, itu di kegiatan biasanya wisuda, ada juga di kegiatan Mokaku, lalu upacara Dewan Guru Besar, dan juga biasanya di kegiatan seminar-seminar resmi di universitas. Kita juga biasanya di tingkat fakultas sampai universitas, atau juga biasanya kita ditugaskan di eksternal juga, berbagai macam hal penugasan. Nah, intinya kita itu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang protokoler, manajemen acara, atau MC, kayak gitu. Oke, keren banget ya, banyak banget gitu ya kegiatan dari Probumsil ini. Nah, selanjutnya Kang Ariski, skill apa aja sih Kang yang bisa kita kembangin di Probumsil ini? Oke, mungkin sebelumnya aku mau nambahin. Jadi FYI teman-teman, di UPI ini khususnya kita tuh namanya Probumsil, Protokol Bumi Siliwangi. Tapi ternyata di universitas lain juga tuh ada unit kegiatan mahasiswa di bidang keprotokolan, namun namanya KPM atau Korps Protokol Mahasiswa, atau misalkan KPP itu dari unit kepramukaan. Nah, kalau misalkan di Probumsil ini skill apa aja sih yang bisa dikembangkan? Tentu banyak sekali soft skill yang bisa kita kembangkan. Kalau misalkan teman-teman sebelumnya expert atau misalkan pernah nih jadi Master of Ceremony, atau bahkan misalkan di kegiatan event jadi LO, Lion Officier dan lainnya, di Probumsil juga ada. Karena tadi yang disebutin sama Teh Meisya, di Probumsil ini kita bisa ningkatin soft skill terkait pelayanan atau hospitality, baik di front office, di Lion Officier, atau misalkan di ajudan. Nah, di sini kita bisa mengembangkan soft skill itu. Terus soft skill itu tuh bisa kita manfaatkan meskipun kita berbagai macam program studi. Kita di Probumsil menerima semua program studi
baik dari fakultas ataupun dari kampus daerah yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, jadi bukan cuma ngatur acara doang ya Probumsil itu, tapi kita juga bisa sekalian mengembangkan skill-skill kita yang lain. Nah, ada satu hal yang penting nih yang sering banget bikin bingung apalagi mahasiswa baru gitu ya Kang Teh. Masih banyak gitu yang beranggapan kalau Probumsil itu kaku. Kira-kira menurut Akang Teteh gimana nih? Oke, dari saya dulu boleh. Kalau menurut saya itu anggapan hal seperti itu wajar sebetulnya, karena kita selaku unit kegiatan mahasiswa tentunya yang tahu secara internal pasti adalah personel yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian apabila dari teman-teman mahasiswa baru khususnya melihat kita seperti kaku dan lain sebagainya, sebetulnya ada beberapa aturan yang harus kita ikutin di protokol ini, karena kegiatan kita yang pertama ada aturan dari universitas, khususnya tahun lalu itu rektor mengeluarkan peraturan tentang keprotokolan itu sendiri. Kemudian dari pemerintahannya itu juga ada undang-undangnya. Nah, dalam segi pelaksanaan kegiatan, kita itu melaksanakan kegiatan mengikuti aturan yang udah ada, terutama dalam kegiatan akademik, karena di Universitas Pendidikan Indonesia ini kegiatan penugasannya dibagi dua, yaitu ada kegiatan penugasan akademik dan penugasan non akademik. Nah, disitulah kita terlihat seperti kaku atau terlalu mengikuti aturan, karena aturan itu diikuti untuk menghormati baik dari tamu undangan, pimpinan yang ada di universitas ataupun pimpinan yang ada di luar universitas, kayak gitu. Kalau dari Teh Messi barangkali ada pandangan lain? Oke, jadi sebenarnya yang tadi Kang Ariski bilang itu benar, karena kita itu mengacu pada undang-undang yang ada. Nah, tapi di protokol itu kan merupakan aturan. Nah, aturan itu bisa kita sesuaikan ketika situasi dan kondisi tertentu, seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang protokol kaku, ya karena kita mengacu kepada undang-undang, tetapi pada situasi dan kondisi kita bisa disesuaikan kembali. Nah, kan biasanya juga kita kalau penugasan juga biasanya di pas hari H acara nih, kita selalu aja ngubah konsep atau si rondon acaranya itu, berarti kita lagi diuji ke fleksibelannya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya balik lagi ya, kita nggak kaku tapi kita bisa fleksibel. Terus kita itu sering show up itu pada saat kegiatan penugasan, tapi di luar itu kita ada juga kegiatan internalnya. Kayak misalkan nih, sebentar lagi kan mau bulan puasa, kita itu sering melaksanakan kegiatan riung mungpulung. Kalau misalkan sederhananya, kita tuh kayak makrab di bulan puasa, kemudian bukber juga, silaturahmi sama teman-teman semuanya. Kita selain penugasan ada kok kegiatan-kegiatan internal yang sifatnya fleksibel dan tentu have fun gitu, kayak gitu. Oke, jadi ternyata Probumsil itu fleksibel ya Kang Teteh. Dari Akang Teteh sendiri gitu, coba ada nggak ya pengalamannya gitu, sefleksibel apa sih Probumsil itu selama penugasan atau selama kegiatan yang lain? Oke, dari saya dulu mungkin ya. Boleh. Nah, kita baru aja kemarin melaksanakan gathering bersama Pertamina. Itu merupakan kegiatan yang di luar ekspektasi gitu ya. Ternyata kegiatan itu tuh mendaki gunung. Dan masa kita mendaki gunung kita mengarahkan mangga Bapak sebelah sini karena sesuai eselonnya gitu kan, nggak mungkin ya. Kita sefleksibel itu, cuma mengarahkan dari jalur-jalur yang telah ada, dan itu tuh menurut saya udah sangat fleksibel mungkin gitu, karena kita pun tidak ada di ruangan yang seperti yang gimana gitu. Jadi ya Probumsil itu sefleksibel itu karena kita menerima apapun penugasan apapun. Iya, betul. Oke, kalau pengalaman saya pribadi itu alhamdulillah di tahun 2025 dan tahun 2024, 2 tahun berturut-turut saya ikut kegiatan IDL atau Indonesia Digital Learning. Nah, itu kegiatannya sangat fun sekali, meskipun kita mengundang narasumber yang luar biasa. Jadi kegiatan itu tuh adalah bentuknya seminar, mengundang pesertanya yaitu dari Bapak Ibu guru baik dari SD, SMP atau bahkan tingkat SMA. Jadi di dalam kegiatan itu
kita membantu baik menjadi LO para narasumber atau bahkan menjadi FO menerima SPPD dari masing-masing guru dari masing-masing sekolahnya. Kita sangat fleksibel sekali dalam kegiatan tersebut. Kemudian enggak cuman ada IDL, di tahun 2025 kita juga diberikan kesempatan untuk mensupport kegiatan ketua komite audit, yaitu pada forum ketua komite audit se-Indonesia. Dan kebetulan di tahun 2025 ini Universitas Pendidikan Indonesia sebagai tuan rumah gitu. Jadi di sana kegiatannya ada yang formalnya, ada yang semi formalnya, dan ada yang non formalnya. Karena ada momen ketika kita ngajak para tamu undangan, para ketua komite audit di universitas lain untuk berkeliling meskipun hanya 1 ataupun 2 objek wisata yang ada di Bandung seperti itu. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua. Jadi Probumsil itu penugasannya nggak selamanya kaku, tapi ada juga kadang kita sambil having fun ya penugasannya. Jadi kita lebih ke fleksibel seperti itu teman-teman. Oke, kalau aku mau nanya, ada nggak sih pengalaman Fani sebagai sebagai protokol juga di Probumsil kan ya? Meskipun kita beda satu angkatan. Tentunya ada ya Kang Teh. Pernah juga saya itu ikut penugasan dari GCC. Nah itu kita ditugaskan untuk menjemput para tamu di bandara. Nah kebetulan tamunya ini memang dari mancanegara gitu ya, dari berbagai negara kita jemput. Jadi sekalian jalan-jalan juga gitu Kang Teh. Oke, berarti di Probumsil ini sangat seru sekali ya, nggak cuman kegiatan penugasan akademik di dalam kampus, ternyata kita bisa explore juga ya di kegiatan yang di luar kampus seperti itu. Oke, selanjutnya itu pertanyaan yang pastinya juga ditunggu-tunggu sama teman-teman semua nih. Kira-kira apa aja sih Kang Teh manfaat dari join Probumsil ini? Oke, manfaat yang saya dapatkan di Probumsil tentunya banyak sekali. Saya ikut Probumsil itu karena background di SMA. Jadi dulu saya itu aktif di OSIS dan kegiatan Paskibra. Nah, karena di UPI pada saat itu ada demo UKM dan pada saat itu transisi dari COVID, jadi mokakunya itu dilaksanakan secara hybrid. Ada yang offline dan ada yang online. Pas waktu demo saya kebagian online kebetulan. Jadi ada beberapa list UKM yang saya cantumkan. Salah satunya adalah Probumsil. Probumsil nomor berapa tuh Kak? Probumsil nomor 1 tentunya. Gitu. Jadi saya itu dapat ilmu tentu terkait public speaking ya, meskipun itu secara general bisa teman-teman dapatkan di kegiatan organisasi yang lainnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah soft skill yang tadi saya sebutkan, itu sangat manfaat banget karena selain saya aktif di kegiatan unit keprotokolan ini, saya ikut part time di wedding organizer. Jadi tentu hospitality-nya itu sangat terlatih gitu ya. Karena di Probumsil ini pasti bakalan terus bertatap muka dengan orang banyak dan orangnya tentu berbeda-beda, dan yang paling penting adalah orang yang kita temui adalah pimpinan dari universitas ataupun pimpinan dari pemerintahan daerah seperti itu. Jadi dari situ kita bisa mengembangkan hospitality-nya, kemudian tadi lion officer-nya, leadership-nya juga. Karena alhamdulillah di tahun bakti ini saya dipercaya sebagai mitra tama atau ketua umum. Ini menjadi pengalaman luar biasa sekali gitu. Yang enggak terpikirkan ketika saya memasuki unit kegiatan mahasiswa ini seperti itu. Kalau dari Teh Meisya sendiri gimana nih Teh? Oke, tadi udah disampaikannya sama Kang Ariski bahwa Probumsil ini memiliki manfaat bertemu dengan pimpinan-pimpinan universitas. Nah, saya sendiri sangat bersyukur gitu memasuki Probumsil ini karena saya jadi tahu gitu pimpinan-pimpinan universitas ketika mahasiswa lain tidak tahu rektor itu siapa, wakil rektor itu siapa. Nah, kita tuh berkesempatan tahu. Diana, iya udah gede. Oke, tadi udah disampaikan ya sama Kang Ariski bahwasanya
Probumsil itu manfaatnya salah satunya bertemu secara langsung dan kenal secara langsung pimpinan-pimpinan yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia. Betul sekali bahwasanya mahasiswa lain itu belum tentu kenal siapa rektor, siapa wakil rektor, siapa dekan-dekan dan wakil dekan serta pimpinan yang lainnya. Dan juga bukan cuma yang di Universitas Pendidikan Indonesia, tapi juga para menteri-menteri yang biasanya diundang ke universitas itu biasanya kita langsung kita langsung dia. Oke, jadi bukan tadi. Jadi tadi benar ya apa yang udah disampaikan Kang Ariski, bahwasanya salah satu manfaatnya kita mengenal pimpinan dari Universitas Pendidikan Indonesia. Kayak kalau dari mahasiswa lain itu biasanya kan nggak kenal gitu ya siapa rektor, siapa wakil rektor, siapa dekan dan siapa wakil dekan. Tapi alhamdulillah kita bisa berkenalan atau secara langsung melayani pimpinan universitas gitu. Dan juga bukan cuma di lingkup universitas, tapi ketika universitas mengundang itu kita juga ikut kenal gitu dengan pimpinan tersebut seperti menteri-menteri dan lain sebagainya. Lalu juga tadi leadership yang sudah disampaikan sama Kang Ariski, pasti semua anggota Probumsil menurut saya pasti punya jiwa leadershipnya masing-masing gitu, karena kita setiap penugasan itu selalu memposisikan tugas-tugas mereka, membagi setiap penugasan itu membagi posisi tugas itu disesuaikan dengan kemampuan mereka masing-masing. Bener, tadi udah dibagiin sama posisi tugasnya. Kan ada kecabangan tuh di Probumsil. Jadi kita bakalan sesuaikan biar tentu leadership tuh dari semua personel terlatih gitu. Leadershipnya buat apa sih? Karena mereka memiliki posisi tugas, kayak misalkan edisi, pasti mereka memiliki keberanian untuk mengarahkan pimpinan, mendampingi pimpinan, atau misalkan sebagai front office, tentu mereka harus tahu nih yang datang itu dari pimpinan atau dekan fakultas mana, dan mereka harus mengarahkan dengan percaya dirinya tanpa salah gitu menunjukkan nama pimpinan-pimpinan yang datang pada saat menuju front office itu. Jadi tadi kan rektor, wakil rektor itu tuh adalah orang-orang atau pimpinan yang sangat tinggi gitu. Selain itu kita juga jadi mengenal baik dari tim, kan di rektor itu pasti ada staf khususnya. Nah, jadi kita tahu juga dengan beliau yang secara tidak langsung bekerja di balik layar gitu. Mungkin mahasiswa lain awam dengan hal itu, tapi kita selaku protokol justru malah tahu dengan hal itu, seperti itu. Nah, itu merupakan benefit yang kita dapatkan secara tidak langsung yang mungkin mahasiswa umum nggak didapatkan dari itu. Sama satu lagi adalah relasi, bukan cuma relasi di dalam kampus di UPI, tapi juga relasi di luar universitas. Khususnya teman-teman yang ada di Probumsil di bagian bidang citra. Nih, tahu Fani juga di bagian bidang citra ya? Betul, di hubungan mitra lagi. Nah, iya, hubungan mitra. Jadi seringkali ketemu sama sesama rekan KPM atau sesama rekan protokol di universitas lain. Nah, kayak gitu. Jadi itu manfaat yang luar biasa bisa bertemu dengan teman-teman mahasiswa yang ada di universitas lain, kayak gitu. Oke, jadi banyak banget ya teman-teman semua manfaatnya. Yang terpenting tuh tadi relasi mungkin ya. Jadi bisa dapat relasi dari universitas sendiri ataupun dari universitas lain. Nah, selanjutnya mungkin untuk sistem pendidikan di Probumsil sendiri nih, Kang Teh. Itu sistemnya seperti apa, dan kan kita juga gak mungkin ya kalau langsung tiba-tiba jadi protokol gitu. Oke, kalau terkait sistem pendidikan, saya mau nanya dulu deh ke Taufani. Dulu Taufani kenapa sih tertarik ikut Probumsil? Dulu itu kan sebenarnya saya sendiri dulu awam banget ya Kang Teh tentang protokol, tapi ada beberapa teman yang menyarankan untuk ikut protokol dan juga melihat secara langsung waktu mokaku gitu seperti apa protokol itu bekerja. Jadi ada rasa ketertarikan gitu untuk join protokol, dan manfaat yang sudah didapatkan pun sama mungkin ya seperti Akang Teteh semuanya gitu. Jadi apa? Oke, berarti itu ya ketertarikan awalnya. Karena kan kita show up di kegiatan Mokaku. Karena emang benar di Mokaku itu kita bukan cuman bertugas, ada sesi demo juga. Ya udah kita sekalian aja promosikan gitu. Ya, karena nggak cuman UKM kita aja yang show up gitu. Untuk ya kasarnya unjuk gigi gitu ke mahasiswa baru agar ada regenerasi, kemudian mahasiswa barunya
aktif juga di kegiatan unit kegiatan mahasiswa. Nah, jadi terkait apa namanya tadi pendidikan ini dasarnya bukan hanya sekedar tertarik aja, bukan hanya sekedar diajak teman aja. Nah, kita tanamkan nih dasar-dasar kalau kasarnya transisi dari siswa menjadi mahasiswa. Nah, kalau ini transisi dari mahasiswa menjadi unit kegiatan mahasiswa di Probumsil UPI. Kita ada beberapa tingkatan pendidikan. Yang pertama ada pendidikan tingkat dasar yang diberikan nama Chandra di Muka tingkat dasar. Kenapa sih Chandra di Muka? Jadi Chandra di Muka ini tuh transisi tadi yang saya sampaikan, biar ketika mahasiswa baru memasuki lingkup Probumsil UPI, mereka bisa menyesuaikan diri tentunya dengan lingkungannya, dengan kegiatannya. Kemudian di situ diberikan basic-basic keprotokolan seperti ilmu keprotokolannya, kemudian Master of Ceremony, Hospitality, Grooming tentunya. Jadi di pendidikan tingkat dasar ini kita banyaknya tuh materi sebetulnya. Kita berikan materi semuanya agar semuanya paham gitu. Semua mahasiswa baru itu tuh paham apa sih Probumsil ini, kenapa sih mereka mau masuk ke Probumsil. Itu tingkatan pertama. Kemudian selanjutnya ketika mereka udah dilantik sebagai anggota, ada pendidikan lanjutan, yaitu ada pendidikan kecabangan sama pendidikan struktural ya. Nah, di sana kita perkenalkan kembali nih struktural di Probumsil itu seperti apa, kenapa ada mitra tama menaungi beberapa koordinator bidang, kemudian di bawahnya ada lagi setelah struktural ada kecabangan juga. Di Probumsil ada 3 kecabangan. Kecabangan apa aja? Kecabangan ada edisi, ada tata, ada juga kawal. Nah, coba di edisi Kang Ariski, ini edisi kan? Ya, saya edisi. Coba kalau di edisi biasanya ngapain aja nih Kang? Kalau di edisi itu biasanya mendampingi pimpinan dan membantu pimpinan. Jadi kalau misalkan di wisuda, karena tuan rumahnya adalah Universitas Pendidikan Indonesia, pimpinan tertingginya adalah rektor. Nah, jadi saya sangat sering sekali gitu menjadi ajudan rektor pada saat kegiatan wisuda. Berarti edisi ini cuma ajudan aja atau? Enggak cuma ajudan aja, dan enggak cuma ngeedisiin rektor aja. Kalau misalkan ada narasumber kayak mau kaku waktu itu, Pak Rektornya ada, kemudian dari kementeriannya juga ada. Nah, dari kita bakalan ditugasin kok, dan petugasnya bukan saya aja, karena edisi di Probumsil ada beberapa orang gitu. Jadi bakalan dibagi-bagi orangnya. Nah, sekarang kecabangan tata. Kebetulan saya dan Fani kecabangannya tata. Tata ini ada MC, ada FO, terus ada dirijen juga. Selanjutnya ada apa lagi? Ada pembawa baki biasanya, ya benar, pembawa baki itu. Nah, terus juga ada kawal. Nah, kawal ini biasanya kita di LO, terus barikade, dan juga apa lagi? Ada pembawa bendera. Iya, ada pembawa bendera. Upacara wisuda. Jadi kalau dulu mah kawal tuh pegang juga pedel. Kalau sekarang kan udah sama pihak universitas. Kemudian kawal ini sangat luar biasa sekali karena tentunya lebih fleksibel. Beliau bisa jadi kawal baik dari pembawa bendera, pedel, kemudian LO tadi yang disampaikan, atau bisa aja momen-momen tertentu ngedampingin pimpinan. Kalau misalkan edisi yang tadi itu berhalangan penugasan karena misalkan bentrok sama kegiatan kampus gitu atau ada kelas kayak gitu. Tapi ketika bertugas ya teman-teman, kita juga menyesuaikan dengan kondisi yang ada kok. Jadi nggak kayak yang tata itu harus jadi MC, terus yang edisi harus jadi ajudan, enggak, karena balik lagi kita tadi fleksibel. Iya, betul. Nah, banyak banget gitu ya sistem dari. Oh iya, ada yang kelewat. Iya, kita kelewat tadi ya. Oke. Apa? Chandra di Muka tingkat Tingkat lanjut. Oh iya, Chandra di Muka tingkat lanjut. Itu kayak gimana sih, Kang Teh? Kalau Chandra di Muka tingkat lanjut ini, karena sebetulnya pelaksanaannya adalah untuk anggota protokol yang menuju tingkat akhir. Jadi di Probumsil ini ada 3 tingkatan. Yang pertama ada protokol pertama, protokol madya, dan protokol utama pratama. Nah, sebelum naik tingkatan yang ketiga, semua personel ini harus ikut kegiatan Chandra di Muka tingkat lanjut. Karena teman-teman udah memiliki basic nih anggota-anggota yang mau naik tingkatan, jadi kita lebih memperluas lagi, bukan hanya cuman sekedar basic, tapi coba kita brainstorming lagi di tingkat universitas, kemudian naik jenjangannya ke tingkat instansi atau ke kementerian. Jadi kita bakalan berkunjung di kegiatan Chandra di Muka tingkat lanjut ke beberapa kementerian. Nah, di tahun 2025 kemarin kita udah berkunjung ke Kementerian Dalam Negeri. Iya. Kita ke Kementerian Dalam Negeri, selanjutnya juga Kemendikti. kita ke Kemendikti, Iya, benar banget, ke Kemendikti, juga ke
Mabes Polri ya. Mabes Polri, Ya, kita ke betul. Mabes Polri kayak gitu. Kemudian ada beberapa kunjungan ke museum. Iya. Nah, tentu lebih fleksibel, lebih have fun juga di kegiatan Chandra di Muka tingkat lanjut karena bahwasannya anggota yang udah memiliki ilmu bisa lebih fun lagi menerima semua materi yang nanti disampaikan sama sesama protokol tapi udah beda tingkatan gitu. Jadi beliau adalah udah di tingkatan kementerian seperti itu. Ya, jadi bukan cuma skala universitas tapi kita juga Secara- belajar secara nasional gitu. Jadi kayak pimpinan gitu. paling tingginya adalah presiden gitu. Ya. Kalau misalkan eselon di kementerian kayak gitu. Ya, semoga selanjutnya kita ada kesempatan gitu ya, Teh. Nah, selanjutnya pengen nanya nih, gimana sih cara Akang Teteh supaya balance nih antara kegiatan protokol dengan kegiatan akademiknya? Kan pasti banyak banget ya yang khawatir, aduh kalau ikut protokol nih takut ngeganggu kegiatan kuliah gitu. Oke. Sebelum itu aku mau nanya dulu, Iya. kalau dari Fani sekarang semester berapa? Sekarang semester 6. Oke, kesibukannya sekarang ngapain? Sekarang masih kegiatan perkuliahan biasa sih. Oke. Nah, kalau tahun lalu itu ketika saya semester 6, saya dibenturkan dengan kegiatan magang. Jadi karena saya program teknik gitu, teknik dan kejuruan, di prodi saya itu sangat diwajibkan untuk magang dan alhamdulillah dikonversi. Karena ada beberapa program studi yang magang sekaligus mengampu beberapa mata kuliah gitu, sambil kelas juga tuh di kampus gitu. Nah, kalau kemarin di semester 6 alhamdulillah tuh dikonversi. Nah, tantangannya adalah apa? Karena di semester 6 adalah masa transisi dari kepengurusan sebelumnya menuju kepengurusan saya gitu, tahun bakti 18 pada saat itu di tahun 2025. Tantangannya adalah membagi waktu tentunya tadi, bagaimana caranya agar magang bisa maksimal, karena kan tujuan magang itu ternyata sangat besar sekali gitu harapannya, baik dari dosen-dosen ataupun dari kaprodi sekaligus, sangat besar sekali harapannya karena jumlah SKS 20 itu enggak sedikit gitu, itu jumlah SKS yang sangat banyak dilakukan dalam satu kali magang, jadi sangat besar sekali harapannya. Kemudian dibenturkan juga dengan kegiatan di Probumsil dan pada saat itu dipilih menjadi Mitra Tama pada saat itu. Dan di bulan itu banyak sekali kegiatan penugasan, maka saya membuat time schedule, memperkirakan agenda di Probumsil biasanya kalau penugasan akademik nggak jauh beda dari bulan ataupun tanggalnya. Jadi kita bisa spare waktu tuh untuk meluangkan waktu di tanggal-tanggal tersebut. Jadi ketika ada tugas di tempat magang, kita push juga sebelum tanggal yang bisa kita ajukan untuk izin, di situ nggak menghambat kegiatan-kegiatan magang. Kemudian lanjut ke semester 7, mulai kembali lagi ada perkuliahan, mulai kembali lagi ada kelas. Itu menjadi transisi juga karena udah 6 bulan nggak kelas, ternyata menjadi tantangan baru lagi menyesuaikan diri, aktivitas di kampus, datang pagi, kemudian pulang sore, dilanjut lagi kegiatan di Probumsil. Sama halnya seperti tadi, kita bagi waktu, khususnya saya, jadwal kuliah dari Senin sampai Jumat itu adanya jam pagi, siang atau sore, kemudian dimasukkan kegiatan-kegiatan di Probumsil UPI kayak gitu. Iya, kayak gitu. Kalau dari Kang Ariski gitu ya. Kalau dari saya sendiri, ini merupakan skala prioritas gitu. Iya. Kalau teman-teman semuanya pasti kalau kuliah kan tujuannya akademik gitu ya. Iya, Kalau UKM itu hanya sekadar untuk relasi dan pengalaman. Tetapi menurut saya tanggung jawab di Probumsil ini sangat lumayan berat ya. Jadi kalau untuk di semester 6 kemarin alhamdulillahnya saya ada di perkuliahan gitu. Jadi tidak magang ataupun tidak P3K. Nah, Jadi masih di universitas. iya, masih di ya? universitas. Jadi, nah, untuk lagi di universitas ini, jadi masa-masa perkuliahan menurut saya, kita kan dari masing-masing si mata kuliah itu ada ada tiga untuk toleransi izin Oh, iya, ya. betul. Ada 3 toleransi izin. Nah, saya memaksimalkan itu dan juga saya selalu melihat karakter dari dosen-dosen. Kalau misalnya sekiranya dosennya santai dan saya bisa dispensasi untuk penugasan, saya penugasan. Tapi kalau sekiranya dosennya killer atau dosennya yang nggak mentoleransi itu, nah saya baru nggak penugasan kayak gitu. Tetapi menurut saya malah lebih enak masa perkuliahan gitu, karena kan kita ada di kampus dan bisa sekalian Probumsil ya. Betul. Ya, Bisa sekalian standby. Probumsil. Ya, jadi bisa standby karena benar-benar semendadak itu kalau Probumsil itu kayak Iya. bisa hamil sejam kita disuruh penugasan atau disuruh ketemu pimpinan itu tuh bisa banget gitu. Makanya saya lebih tenang pas saya lagi di kampus kayak gitu. Nah, beda lagi pas semester 7 saya dihadapi dengan magang dan P3K di mana saya di industri juga di sekolah itu berbarengan gitu ya.
dan lumayan cukup cukup hektik mungkin ya. cukup hektik Iya. Untuk balance sama Probumsil ini. Tetapi alhamdulillahnya kita saling backup gitu sama teman-teman yang lainnya. Jadi kalau misalnya nggak bisa ya nggak apa-apa, utamain dulu aja akademik karena kan di Probumsil juga ada yang lainnya. Iya. Gitu. Betul. Jadi masih bisa balance gitu Iya. ya dengan mengutamakan skala prioritas. Iya. Gitu. Terus ini juga lagi, kalau misalkan kita ada penugasan, ini bentar lagi kita bakalan ada wisuda. Betul. Iya. Wisuda gelombang pertama di tahun 2026. Kita juga sering ada pertama surat tugas. Jadi semua personel tahu siapa aja yang ditugaskan. Yang kedua ada surat dispensasi. Jadi kalau misalkan semua personel membutuhkan izin kepada dosen, kita bersurat untuk menyampaikan surat dispensasinya bahwa dalam tanggal segitu, misalkan jam segitu, kita ditugaskan oleh pihak universitas untuk giat di kegiatan wisuda contohnya kayak gitu. Oke, jadi gitu ya buat teman-teman yang masih khawatir gimana sih cara biar kita balance gitu antara kegiatan kuliah dan kegiatan UKM. Nah, jadi teman-teman harus bisa mengatur manajemen waktunya dan juga skala prioritasnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita mau ngobrolin tentang pengalaman personal dari Akang Teteh sekalian nih sebagai mitra tama dan juga sekretaris utama. Pasti kan banyak banget cerita suka dukanya ya, cerita seru maupun juga tantangannya gitu, apalagi saat sekarang menjabat di tahun bakti 18. Boleh dong Kang Ariski dulu nih spill pengalamannya, terus gimana sih rasanya waktu terpilih menjadi mitra tama? Oke, ini sebetulnya buat sesi ini, yang pertama mungkin dari segi pengalaman. Tadi udah di spill pengalaman selama di Probumsil itu ada apa aja. Kemudian saya mau menambahkan lagi nih ketika diposisikan sebagai mitra tama. Jadi pada tahun lalu, tepat banget di bulan Februari, sekitar tanggal 16 ya pada saat itu, kita melaksanakan konserium. Kemudian konserium itu apa? Kayak musyawarah besarnya di Probumsil gitu. Jadi baik dari UPI Pusat ataupun di kampus daerah kita melaksanakan secara hybrid. Kemudian setelah kegiatan LPJ-an tahun bakti sebelumnya bakalan ada pemilihan mitra tama selanjutnya gitu. Nah pada saat itu saya terpilihlah sebagai mitra tama. Jujur ada perasaan yang enggak jelas gitu dalam pikiran dan dalam hati karena melihat suasana pada saat itu kayak enggak ada tuh yang menunjukkan bahwa orang-orang itu tuh milih saya gitu sebagai mitra tama gitu. Jadi biasa aja tapi saya terpilih gitu. Ya, kok tiba-tiba terpilih gitu. Bahkan dari awal masuk pun enggak terlintas gitu sampai di titik saat ini. Kemudian setelah saya terpilih diarahkanlah oleh mitra tama sebelumnya untuk menghubungi mitra tama sebelumnya agar silaturahmi kita tentunya tetap erat gitu, baik sama alumni paling muda atau bahkan paling senior. Nah setelah itu banyak sekali pengalaman yang di luar ekspektasi gitu. Ternyata kalau misalkan kita sebagai anggota, karena pada saat itu saya itu adalah di bidang doktrin atau kayak PSDO-nya kalau misalkan di organisasi. Nah nggak merasakan segeneral itu gitu tentang Probumsil, tentang tugas-tugasnya, tentang keanggotaan. Tetapi setelah ada di posisi ini, justru pemikirannya lebih terbuka lagi. Ternyata banyak hal yang harus dipikirkan. Enggak cuma keanggotaan, tetapi secara eksternalnya juga harus dipikirkan. Nah, setelah saya terpilih, saya menyusunlah beberapa struktur kepengurusan. Di antaranya adalah Meisye selaku sekretaris utama atau wakil. Kemudian ada bidang-bidang. Jadi di Probumsil ada 5 bidang. Yang pertama ada bidang doktrin, yang kedua ada kesekretariatan, ada bidang aset, kemudian ada bidang penugasan sama bidang citra, dan rekan-rekan lainnya di koordinator satuan, baik dari Cibiru, Sumedang, Purwakarta, Tasik, dan Serang kayak gitu. Nah setelah disusun, kita menyusun juga rangkaian agenda kerja, program kerja, kemudian timeline kita susun. Nah pada saat penyusunan itu kita mulai sadar bahwa ternyata Probumsil itu sibuk banget gitu. Jadi setiap minggu, setiap bulan tuh pasti selalu aja ada kegiatannya.
Karena mungkin kalau dulu tuh kita fokusnya, ya saya fokusnya di bidang doktrin, ya udah fokusnya di bidang doktrin aja, timeline semuanya tuh di bidang doktrin. Tapi pas waktu jadi Mitra Tama, semua bidang udah tahu nih timelinenya, ternyata wah sibuk banget ya. Probumsil sepertinya dibenturkan dengan kegiatan tadi magang di semester 7 perkuliahan harus lebih ekstra lagi gitu, mengeluarkan waktu, pikiran, tenaga agar semua tanggung jawabnya bisa terlaksana juga kayak gitu. Dan sebagai Mitra Tama juga tentu memiliki kesempatan untuk berkunjung ke universitas lain, bersilaturahmi, karena tentu kita khususnya di tahun bakti sekarang enggak cuman citra di dalam kampusnya juga, tapi citra di luar kampusnya juga pengen ditingkatkan lagi gitu, biar teman-teman dari KPM lain bisa kolaborasi dengan kita. Bahkan ada salah satu kegiatan yaitu KSTI pada saat itu, kegiatannya di ITB itu nggak cuma dari Probumsil aja, ada beberapa KPM yang dilibatkan. Nah, salah satu benefit kita berkontribusi dan menjalin hubungan dengan universitas lain, salah satunya itu kita dilibatkan dalam kegiatan penugasan yang skalanya itu sangat besar sekali, karena pada saat itu Presiden menghadiri kegiatan tersebut begitu. Itu juga karena relasi ya Kang? Iya, karena relasi juga itu, alhamdulillah bisa dilibatkan juga dari Probumsil, mengirimkan sekitar 15 orang gitu dalam kegiatan tersebut gitu. Oke, mungkin selanjutnya pengalaman dari Teh Meisy sendiri waktu terpilih jadi sekretaris utama. Oke, sangat luar biasa sekali ya, ini tanggung jawab yang cukup besar gitu ya di yang saya hadapi. Itu yang pertama menurut saya, karena sekretaris utama ini tanggung jawabnya itu seperti wakil ya kalau di Probumsil. Kalau di kegiatan bentar. Oke, apa sih tadi pertanyaannya? Pengalamannya? Iya. Oke, yuk. Oke, jawaban Meisy ya. Oke, sangat luar biasa sekali ya pengalaman menjadi sekretaris utama. Jadi FYI teman-teman, kalau di Probumsil ini namanya sekretaris utama, tapi mungkin kalau di organisasi lain itu biasanya wakil ketua umumnya. Nah, jobdesknya apa? Nah, jobdesknya ini pastinya membantu Mitra Tama dalam menjalankan tugasnya. Nah, yang tadi Kang Ariski bilang, karena Probumsil ini lumayan hektik gitu ya, dan jobnya tuh setiap minggu tuh pasti ada aja gitu. Nah, yang pertama pasti membantu tugasnya dalam timeline waktu, kayak apa aja yang harus dilakuin hari ini. Bahkan setiap hari tuh kita ada timeline, hari ini tuh mau ngapain aja, dan dibagi-baginya tuh antara tugas saya dan tugas Ariski itu apa saja. Iya, kayak gitu, padat banget. Dan ya luar biasa sekali gitu, karena harus membawai semua bidang dan semua satuan, kita harus kontrol gitu. Jadi kita nggak cuma yang di UPI pusat aja, tapi juga yang di kampus daerah kita juga kan harus perhatiin gitu gimana keberjalanan mereka, seperti itu. Selanjutnya juga kan bukan di segi kepengurusan aja, tapi juga di penugasan, terus juga belum kayak undangan-undangan kayak gitu-gitu. Nah, mungkin itu sih pengalaman yang Oke. Terus di tahun bakti sekarang ini tuh, di tahun bakti 18, yang menarik adalah kita bisa membuat PDH, alhamdulillah, yang kita pakai sekarang gitu. Meskipun pembuatannya secara berkala ya, karena nggak bisa langsung kayak atribut lainnya gitu, tentu dilaksanakan secara berkala. Nah, harapannya adalah ketika kita melaksanakan kegiatan seperti ini, podcast, sharing session yang sifatnya santai lah, sifatnya santai, PDH ini bisa dipakai. Terus yang kedua, bisa menjadi identitas gitu, karena lengkap, ada nama, ada logo, kemudian ada logo UPI, logo bendera Indonesia, logo bendera Indonesia. Nah, jadi di tahun bakti ini jadi pemikirannya lebih mendasar gitu, jadi mikirin pakaian apa sih yang seharusnya ada gitu, tapi di Probumsil ini belum ada. Ternyata muncullah PDH dan bisa kita produksi. Kemudian di Probumsil ini ada beberapa aturan. Kalau misalkan senior terdahulu menyebutkannya ada buku hitam dan buku kuning. Nah, ternyata atribut kita itu udah diatur di buku kuning ini. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri gitu. Kita menerbitkan atribut baru, dan kita juga harus tanggung jawab untuk mencantumkan si atribut ini dalam buku kuning tersebut, agar enggak cuman di tahun bakti ini aja yang menggunakan atribut ini atau misalkan yang tahu tentang atribut ini, tapi keberlanjutan dari angkatan atau tahun bakti selanjutnya kayak gitu. Oke,
Oke, jadi gitu ya teman-teman pengalamannya. Jadi ini Pratama dan juga sekretaris utama. Nah selanjutnya karena sekarang Akang Teteh berarti udah 3 periode ya di Empat. periode Iya, 4 periode. 4 periode di Probumsil. Kan pasti banyak juga ya pressure-nya apalagi pada saat menjabat sekarang gitu. Ada nggak sih momen yang bikin Akang Teteh tuh hampir kayak pengen nyerah gitu? Oke, dari Boleh dari Demencia dulu deh. Oke, kalau dari aku jujur ya, momen yang paling pengen nyerah atau yang paling Apa? capek mungkin Ya, gitu paling ya. capek. Iya. Oke. Ya harus menyeimbangkan antara akademik dan organisasi ini karena tadi Probumsil itu sangat hektik. Di setiap minggu tuh kita pasti ada kegiatan dan itu tuh bener-bener yang kayak apa ya, capek gitu. Setiap hari tuh ada aja kerjaannya. Sekecil harus nge-ACC. Itu kan kalau kita lagi nggak mood, mungkin cewek-cewek ya. Iya, iya. Kalau cewek-cewek kadang nggak mood. Kalau nggak mood tuh kayak jadi terhambat aja gitu. Mau baca pun kayak kayak nggak enak banget gitu. Nah, tapi ada kalanya juga di momen-momen itu tuh balik lagi ya ke tanggung jawab diri sendiri gitu. Nah, itu tuh harus Profesional gitu. ya harus profesional dan menyadarkan ya kalau kita tuh harus bertanggung jawab gitu di Probumsil kayak gitu. Jadi kalau momen di titik terendahnya tuh kayaknya ada, tapi kayak karena kebanyakan karena kebanyakan jadi bingung mau cerita yang mana. Jadi kayak gitulah intinya, kalau ada di momen di titik terendah ya udah balik lagi sadarkan diri sendiri dan bilang kalau ini tuh tanggung jawab aja gitu. Oke. Kalau dari saya pernah nggak sih berpikiran seperti itu? Ada tapi nggak sebesar itu gitu. Karena betul sih tadi yang disampaikan oleh Temesia, balik lagi ke kesadaran kita sendiri dan tentunya sebenarnya tantangan paling besarnya itu adalah di diri sendiri. Kalau misalkan kita entah itu sebagai mitra tama atau misalkan sebagai koordinator bidang ataupun bahkan anggota yang lainnya, kalau misalkan emang di dalam dirinya udah ada rasa malas buat berkontribusi di Probumsil ini, itu bakalan susah banget gitu buat menumbuhkan rasa semangat atau bahkan buat datang aja itu bakalan susah. Jadi dibalikin lagi ke diri sendiri. Coba ketika ada di titik itu, kenapa sih mau gitu? Pertama, kenapa sih mau ikut Probumsil dan kenapa sih mau menerima tanggung jawab ini? Kemudian harus memiliki kasarnya apa ya, pelampiasan gitu. dalam artian maksudnya tuh pelampiasan di sini tuh gimana caranya kita mengekspresikan rasa capek kita gitu. Entah itu kalau saya biasanya suka ngajak main biliar. Healingnya mungkin ya. Iya, healingnya gitu. Ngajak main biliar ke Hilmi, itu ada di koordinator bidang aset. Dia selalu semangat gitu kalau misalkan diajak main biliar. Itu salah satunya gitu. Buat refresh lagi, biar kita lebih semangat lagi. Terus yang kedua, tentunya teman angkatan. Jadi mereka yang selalu mengingatkan kalau misalkan, Ki kayaknya kamu nggak boleh kayak gini deh. Atau misalkan, Ki itu follow up lagi, coba cek apa aja sih yang belum kamu cek gitu. Atau misalkan dari Mesia sendiri mengingatkan besok mau ada apa aja, ke pembina kayak gimana. Nah, itu menjadi apa ya, hal-hal kecil yang bikin kita ingat gitu kalau misalkan kita tuh memiliki tanggung jawab besar di sini dan Probumsil ini tuh pasti bakalan terus berlanjut mau ada kita ataupun nggak ada kita. Tapi kalau misalkan kita tidak memaksimalkan peran kita dan kontribusi kita, ya buat apa kita ada di sini? Nah, makanya coba balik lagi pertanyakan hal itu ke diri sendiri kayak gitu sih. Kalau dari saya kayak gitu. Oke, jadi gitu mungkin ya untuk tantangan mungkin ya Kang Teh. Nah, karena tadi udah membahas tentang mungkin tantangan dan pressure dari Akang Teteh, sekarang momen paling berkesan selama menjabat nih. Dari saya yang pertama adalah di tahun 2025 ini, tentu teman-teman juga tahu ya bahwa di tahun 2025 ini tuh kita melaksanakan kegiatan pelantikan rektor. Oh iya, betul. Nah, Ya, itu. ini menjadi pengalaman yang luar biasa sekali karena yang pertama nggak tiap bulan, nggak tiap tahun nih kegiatan pelantikan rektor atau masa transisi pergantian pemimpin di universitas. Dan di tahun 2025, di tahun Bakti 18, kita diberikan kesempatan untuk bertugas dalam kegiatan pelantikan rektor. Kenapa sih menurut saya paling berharga?
Karena yang pertama bukan cuma pressure dari acaranya, tapi tamu undangannya juga sangat luar biasa sekali gitu yang datang. Dan 5 tahun sekali, terus Dan ada di tahun bakti ini tuh kayak ya wah, kayak luar biasa banget gitu teman-teman. Kayak eksklusif gitu ya, Nah, penugasan gitu. eksklusif. nanti ada lagi 5 tahun lagi. Nah gitu, nanti ada lagi tapi tunggu 5 tahun lagi Iya. kayak gitu. Mungkin itu salah satunya. Terus yang kedua adalah ketika saya masuk di Probumsil, merasakan suasana baru dan lingkungan yang hangat gitu. Baik sama seniornya, sama angkatan sendiri, sama juniornya gitu, sama adik tingkat yang di bawah. Mereka itu humble, kemudian hangat dan kompak sih yang paling saya rasakan. Jadi merasa bahwa yang pertama dianggap, diakui sama ya barang-barang aja ngerasa kayak rumah. Kalau misalkan bisa terus-terusan sama Probumsil 24 jam mah ya hayu, tapi kan nggak bisa gitu ya, keterbatasan waktu, tempat dan kesibukan lainnya. Tapi perasaan itu emang muncul gitu di dalam diri, khususnya di aku sih kayak gitu. Oke, Dari tadi pengalaman berkesan ya. Betul. Masya Allah, pengalaman berkesan di tahun 2025. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk berkunjung ke 5 kampus daerah yang ada di UPI gitu. Nah, dari mulai Cibiru, Purwakarta, Sumedang, Serang, Tasik. Alhamdulillah kita diajak langsung gitu sama KLUK untuk melaksanakan Apa kunjungan KLUK deh? Kantor Layanan Umum dan Kesekretariatan. Nah, kebetulan kepalanya ini merupakan pembina kita. Jadi alhamdulillahnya kita diwadahi gitu untuk berkeliling ke kampus daerah. Nah, ini tuh merupakan salah satu pengalaman yang berharga juga gitu ya, karena balik lagi nggak semua mahasiswa dapat berkunjung ke semua UPI ya, yang ke ada UPI di yang ada di kampus kampus daerah. daerah. Nah, itu yang pertama. Terus juga tadi pengalaman di pelantikan rektor yang sangat hektik gitu. Keadaannya tuh masih tergambar gitu, hektiknya tuh sampai sekarang. Tapi ada satu lagi yang paling menurut saya hektik, itu ada di FKKA, karena saya sendiri yang langsung bertanggung jawab kepada staf komite auditnya. Dan itu tuh hampir sebulan tuh setiap hari saya diteleponin sama stafnya ini, karena melihat gitu bagaimana perkembangan dari personel-personel yang akan bertugas, yang akan menjemput, dan posisi-posisi bertugas ketika kegiatan seperti itu. Nah, itu tuh lumayan yang paling berkesan, karena di akhir tuh kita sangat dianggap gitu dan sangat diacungi jempol. Kalau bisa 5 jempol, kata ibunya tuh kita sangat diacungi 5 jempol karena manajemen acara kita yang lumayan sangat bagus. Terus UPI juga dari universitas lain juga sangat ngevalidasi gitu kalau pelayanan di UPI itu sangat luar biasa katanya. Karena malah kalau bisa si tuan rumahnya tuh UPI lagi katanya gitu, padahal kan nggak bisa ya. Nanti mungkin FKK selanjutnya akan ada di Aceh kayak gitu. Nah, itu yang kedua. Terus lanjut lagi Rizky. Oke, jadi itu ya pengalaman yang berkesan gitu. Terus merasa senang juga sih ada di sini. Tapi jadi muncul pertanyaan, kalau misalkan ya baik Fani ataupun Teh Mesya, apa sih yang terlintas kalau misalkan ada orang yang nanya, Teteh dari Probumsil ya? Apa coba yang ada dalam pikiran kalian? Biasanya sih ya kalau ada yang nanya gitu, biasanya pada saat kita kan Lagi ngapain nih? Iya lagi Rasanya. bertugas mungkin ya, karena dari atribut kita pun udah menunjukkan kalau kita tuh Probumsil gitu. Biasanya orang tuh akan menganggap kita tuh kayak, oh ini sibuk banget nih gitu. Iya, tahu acaranya nih. Iya. Terus juga jadi yang tahu acaranya mungkin ya, kalau pada saat bertugas kita menganggap kita yang megang acaranya dan segala macem gitu. Oke, kalau menurut saya gitu, kalau misalkan teman-teman khususnya yang ada di angkatan 17, 18, 19, ketika kalian berkegiatan kampus gitu seperti biasanya, tapi biasanya raga kalian itu pasti mendeskripsikan gitu. Iya, Kalau betul. misalkan kalian itu Probumsil, Probumsil. meskipun kalian nggak pakai atribut, karena kenapa sih baik dari fakultas tahu gitu sama kalian? Karena yang pertama kita pasti bakalan memperkenalkan diri ke masing-masing fakultasnya. Nah, disitulah ajang kita gitu, agar kita bisa memberikan kontribusi ke masing-masing fakultas, ataupun sebaliknya fakultas ketika membutuhkan sesuatu ke kita dapat menghubungi personel-personel yang ada di fakultas tersebut. Itu menjadi hal unik karena Probumsil pada saat di luar kegiatan Probumsil pun ternyata dikenal gitu. Oh, ini dari Probumsil ya, yang waktu itu kegiatan Oh, iya. A, B, C gitu.
Itu menjadi hal yang paling unik dan berkesan kalau misalkan ditanya Probumsil kayak gitu. Oke kan, mau nambahinnya sedikit tadi terkait keanggotaan juga di Probumsil itu kita saling menghargai gitu. Nah, terkait ke Adinda dan ke Kakanda itu bagaimana sifatnya atau bagaimana Suaranya. Iya. Oke, tadi ya terkait keanggotaan juga kita sangat saling menghormati gitu antara Kakanda ke Adinda ataupun sebaliknya. Nah, ini tuh menjadi hal yang sangat berharga karena menurut saya ya di setiap personel itu kayak udah menanamkan jiwa sopan santun aja gitu. Kita pun saling menteri tuh kayak ngetrit tuh masing-masing orang tuh kayak udah fleksibel aja gitu. Kalau ke orang ini tuh harusnya kayak gimana, kalau ke Kakanda ini harusnya kayak gimana, dan kita pun yang sebagai Kakanda itu udah paham gitu. Kalau ngetrit Adinda ini bagaimana, ke Adinda yang ini bagaimana, seperti itu. Jadi kalau di Probumsil terkait keanggotaan, menurut saya semuanya sangat aktif, semuanya sangat baik, sopan santun. Makanya itu yang paling berkesan gitu menurut saya. Oke, jadi sekarang kita udah sampai di segmen terakhir nih, Kang Teh. Kan di sini Kang Teh itu sebagai bagian inti dari Probumsil. Nah, ada nggak sih Kang Teh harapan? Tentunya pasti ada ya, harapan dan pesan untuk kepengurusan selanjutnya di tahun Bakti 19. Dari Kang Aris juga. Ya, dari saya pesan, kesan dan harapan itu ya buat tahun bakti selanjutnya. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa kalau misalkan kita sedang menjabat itu ada 3 angkatan yang ada di dalam kepengurusan Probumsil. Nah, kalau misalkan di tahun bakti 18 kemarin itu ada angkatan 16, angkatan 17 dan angkatan 18. Nah, sekarang kita udah ada anggota baru nih, anggota dari angkatan 19. Yang pada saat itu melaksanakan kegiatan pendidikan tingkat dasar di bulan Januari, tepatnya di Pusat Pendidikan Hukum di Kumat yang ada di depan UPI banget gitu ya, di Setiabudi gitu. Tentu harapannya adalah yang pertama mengharapkan untuk tahun Bakti 19 bisa jauh lebih baik dari tahun Bakti 18. Nah, kenapa sih menyatakan hal ini? Karena definisi baik itu sebenarnya general gitu. Baik dari segi penugasannya, kualitas personelnya, kemudian hubungan mitranya, baik di dalam kampus, luar kampus, ataupun yang lainnya. Nah, jadi harapannya adalah semoga di tahun Bakti 19 bisa jauh lebih baik, bisa jauh lebih solid lagi, dan bisa jauh lebih menghargai satu sama lain. Karena kalau misalkan kita sedang bertugas, karena poin intinya kita ada di Probumsil adalah ketika penugasan sebenarnya. Tapi walaupun di luar itu tentu ada kegiatan-kegiatan yang fun gitu ya, yang disertai dalam satu tahun bakti tersebut. Nah, kita kalau misalkan udah bisa saling menghargai, baik ke kakak tingkat, ke sesama angkatan, sesama rekan sejawat, atau bahkan ke adik tingkat, itu pasti bakalan enak gitu untuk menjalankan tugas. Kalau misalkan kita perlu sesuatu, kita bisa minta tolong dengan enak, atau bahkan sebaliknya. Tentu hubungan dengan pembina, dengan bapak ibu yang selalu mengajak kita terlibat gitu dalam kegiatan penugasan, komunikasi yang baik itu seperti apa. Nah, maka diterapkanlah, karena saya yakin rekan-rekan yang nanti bakalan melanjutkan itu sudah paham dan sudah terlatih gitu. Karena 3 periode ini tuh bukan tahun yang sedikit gitu. Itu tahun yang cukup lama. Seharusnya bisa jauh lebih matang lagi di tahun bakti 19 nanti. Dan titipannya adalah semoga bisa meneruskan apa yang sudah ditanamkan di tahun bakti sebelumnya, baik dari tahun bakti 18, 17, 16 dan senior yang lainnya, bisa diteruskan dan bisa dikembangkan. Karena seiring berkembangnya zaman ternyata teman-teman jauh lebih kritis, jauh lebih kreatif juga. Hal-hal yang menurut kalian bisa dikembangkan, kalau misalkan bisa ya kenapa enggak. Semoga nanti Probumsil jauh lebih bagus lagi gitu. Hubungan mitra dan citra keluarnya kayak gitu. Boleh selanjutnya dari Teh Meisya Tadi untuk pesan harapan dan pesan ya, dan harapan harapannya. untuk tahun bakti 19 dari saya,
semangat teman-teman semuanya tetap berproses di setiap personel karena di Probumsil ini cukup panjang gitu ya perjalanannya. Jadi mohon untuk konsisten dari mulai semangat dan juga bentar. Oke, harapan dari saya untuk tahun Bakti 19 semoga selalu berkembang dari mulai setiap personelnya, itu konsistensinya harus dijaga karena Probumsil ini perjalanan yang cukup panjang gitu ya. Juga nanti ketika bertugas, ketika kegiatan apapun itu harus dalam keadaan profesionalisme, itu tetap ditanamkan di masing-masing personelnya. Juga harapan saya di tahun Bakti 19 benar kata Kang Ariski, semoga jauh lebih baik, semoga jauh lebih berkembang dari tahun Bakti 18 dan juga semoga hal-hal yang ingin kalian kembangkan nantinya itu tetap di ranah kultur yang ada di Probumsil seperti itu. Oke, tambahan mungkin ya, kita pertama kali melaksanakan kegiatan podcast ini. Nah, semoga podcast pertama ini enggak menjadi yang terakhir juga. Semoga rekan-rekan yang lainnya bisa melanjutkan buat sharing session lagi, bukan hanya sekedar mengenal Probumsil, tapi juga sharing entah itu tentang kegiatannya yang pernah rekan-rekan alami gitu, suka duka dalam penugasan itu seperti apa. Tentu banyak sekali suka duka yang kita alami, enggak cuma selama menjalankan tahun bakti ini, tapi di sela-sela penugasan itu selalu ada aja gitu yang bikin entah itu kita mungkin mikir keras gitu, kok bisa sih kita kena tegur seperti itu gitu kan. Nah, di situ menjadi hal-hal yang menarik juga gitu. Jadi semoga pertemuan kita saat ini enggak menjadi yang terakhir, walaupun dibuka oleh saya Mitra Tama tahun Bakti 18 dan Sekretaris Utama tahun Bakti 18 dan Taufani juga personel pada saat tahun Bakti 18 bisa memberikan keberlanjutan dan memberikan dampak yang positif gitu. Enggak cuman buat Probumsil UPI, tapi juga buat rekan-rekan yang lainnya kalau misalkan masih kepo tentang kegiatan yang ada di Probumsil atau tentang ilmu keprotokolan kayak gitu. Betul. Oke. Wah, jadi gitu ya teman-teman, pengalaman-pengalaman dari Kang Ariski dan juga Teh Meisya yang sangat banyak dan sangat inspiring sekali gitu ya tentunya. Jadi makasih banget juga buat Kang Ariski dan Teh Meisya yang udah mau sharing tentang pengalaman, insight, dan juga terakhir tadi harapan untuk tahun bakti selanjutnya. Nah, buat kalian, buat teman-teman semua yang masih penasaran atau pengen tahu lebih lanjut tentang Probumsil, teman-teman bisa cek Instagram Probumsil @probumsil_upi atau bisa juga mengunjungi YouTube kita Probumsil UPI. Nah, untuk rekrutmen anggota barunya biasanya kita akan mengadakan di awal semester ganjil seperti itu. Jadi stay tune terus buat teman-teman semuanya. Nah, itu dia untuk episode pertama Suara Protokol. Sampai jumpa di episode Suara Protokol yang lainnya dengan topik dan narasumber yang gak kalah seru. Probumsil UPI melayani.